Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini lagi. Ketemu dengan saya, sahabat sains. Hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya ketika mengikuti seleksi CPNS di tahun 2018. Di tahun 2018 itu hampir di seluruh instansi pemerintah, kabupaten, kota maupun provinsi, bahkan kementerian itu buka formasi yang cukup besar jumlahnya. Pengalaman saya di tahun 2018, saya mengikuti seleksi CPNS di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti seleksi CPNS sejak saya lulus kuliah di tahun 2014. Sebenarnya 2014 itu saya masih ada kesempatan untuk ikut, tapi karena waktu itu waktunya mepet, jadi saya nggak ikut. Saya menunggu, berharap di tahun-tahun berikutnya di 2015, 16, 17 akan ada, ternyata baru buka lagi di tahun 2018. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika kita mengikuti seleksi CPNS, baik tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi, maupun di kementerian. Yang pertama, jelas persyaratan yang harus dipenuhi. Secara garis besar, persyaratan CPNS itu hampir sama ya. Secara garis besar itu secara umum sama semua. Mulai dari ijazah, KTP, transkrip nilai, surat kesehatan, kemudian ada, secara garis besar sama lah. Kemudian ada beberapa persyaratan yang perlu teman-teman betul-betul perhatikan. Jadi ketika teman mendaftar di instansi A, teman-teman fokus saja ke persyaratan yang ada di instansi A. Jangan melihat yang ada di instansi B. Ternyata ada beberapa hal yang berbeda. Misal, ada beberapa instansi yang memperbolehkan kita untuk surat lamaran itu harus tulis tangan atau harus diketik. Kemudian ada instansi yang memang menyerahkan ke kita, boleh diketik, boleh ditulis tangan. Khususnya di saya, di Kabupaten Kepulauan Anambas itu, waktu saya ikut tes itu, boleh tulis tangan, boleh diketik. Itu yang beda. Kemudian ternyata setelah saya cek punya teman saya yang beda kota kami daftarnya, mereka ternyata harus ketik. Jadi mereka ngetik. Nah, mereka awalnya nulis, kemudian ternyata setelah dipelajari lagi, mereka ternyata harus diketik. Dari saya itu boleh diketik, boleh ditulis tangan, itu yang berbeda. Kemudian ada beberapa kabupaten kota yang mensyaratkan mengantarkan hard copy atau yang fotokopi persyaratan itu semua diantar ke panitia seleksi. Nah, saya itu harus mengantar berkas Kabupaten Anambas. Dan ini first time, pertama kali saya datang ke Kabupaten Anambas. Tidak tahu seperti apa, medannya seperti apa. Cuman tahu Anambas. Jadi kami peserta di Kabupaten Kepulauan Anambas itu harus mengantarkan seluruh persyaratan, mulai dari fotokopi KTP, fotokopi ijazah yang sudah legalisir, transkrip nilai, surat lamaran, semuanya itu harus diantar berkasnya. Jadi waktu itu saya, singkat cerita, saya antar di tanggal 10 Oktober 2018. Saya sudah sampai di Anambas naik pesawat, karena saya nggak tahu transportasi yang lain. Ada transportasi itu harus pakai ferry dari Tanjung Pinang, karena posisi saya di Batam. Dengar-dengar dari teman, naik ferry itu dari Tanjung Pinang sampai ke pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas itu lebih kurang, berangkat jam 7 sampai di Anambas di Trempak itu sekitar jam 4, jam 5 sore. Bayangkan saya yang belum pernah naik ferry harus naik dalam waktu yang sangat lama. Nggak kebayang saya. Jadi waktu itu saya inisiatif naik pesawat. Kenapa saya naik pesawat? Satu, saya tidak tahu medannya seperti apa, lokasinya seperti apa, perjalanannya seperti apa. Jadi saya nekat
berinisiatif naik pesawat. Kemudian sampai selesai, berkas diterima, alhamdulillah. Syarat administrasi, pengumuman seleksi administrasi, alhamdulillah selesai, dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kemudian lanjut tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Di sini teman-teman yang perlu perhatikan, ketika kita seleksi tes SKD, banyak buku, banyak modul, banyak persiapan yang harus kita pelajari, mulai dari sinonim, antonim, padanan kata, kemudian ada secara garis besar SKD itulah, ada tes verbal, numerik, kemudian ada dan kawan-kawannya itu. Teman-teman harus benar-benar pelajari satu persatu, one by one. Semua saya download, saya pelajari, karena waktu itu nggak tahu buku mana yang bagus, mana ada beberapa teman kasih referensi buku, ada juga buku yang saya pinjam dari teman-teman yang ikut seleksi CPNS juga. Kemudian seleksi SKD selesai, keluar itu saya dapat nilai 300, total nilai 309. Ada dua yang tidak lulus, saya di TWK dan di TKP, tes kompetensi TIU, tes wawasan kebangsaan, dan TKP, tes keprofesional. Di situ saya nggak lulus. Ya udah, pasrah waktu itu ya udah, memang passing grade-nya juga waktu itu tinggi. Kemudian ternyata secara nasional kelulusan tes CPNS tahun 2018 itu sangat di bawah yang dibutuhkan. Bahkan dari formasi yang saya ambil itu ada 8 formasi, yang lulus hanya 1. Jadi hanya 2 waktu itu. Jadi ada 6 formasi yang tidak lulus. Tapi secara nasional lulusan seleksi CPNS tahun 2018 sangat di bawah, sangat minim yang lulus, sekitar berapa persen gitu. Jadi akhirnya pemerintah membuat kebijakan baru dengan menurunkan passing grade. Akhirnya diturunkan waktu itu, kalau tidak salah saya, jadi 265 atau 255, sehingga saya dan saingan saya itu ada yang lulus 2 orang untuk ikut lanjut ke seleksi kompetensi bidang atau SKB, di mana kami berdua merebutkan satu formasi, yaitu di SMP Negeri 1 Sunggak. Nah, menariknya di seleksi kompetensi bidang itu saya harus mengulang sampai 4 kali ganti PIN. Yang pertama itu hari pertama soal saya tidak lengkap, tapi soal saingan saya lengkap. Ketika diulang, soal saya lengkap, soal saingan saya tidak lengkap, jadi diulang lagi. Kemudian saat yang ketiga kali itu udah malam, karena menunggu sesi-sesi berikutnya selesai baru dibuka sesi untuk kami mengulang. Itu malam sekitar jam 8, dan ternyata soal saya dan soal saingan saya waktu itu sama-sama nggak lengkap, atau ada soal yang memang tidak ada jawabannya. Contoh kecil itu misalnya ada soal itu jawabannya pasti, misalnya 1 tambah 1 kan pasti jawabannya 2, dan itu nggak ada jawabannya. Akhirnya diputuskanlah dari panitia kami ujian di hari berikutnya, di sesi terakhir sekitar jam 4 sore, nunggu sesi 1, 2, dan 3, 4 di sesi berikutnya, di hari berikutnya selesai. Itu pun masih terkendala karena soal kami tidak muncul sama sekali. Kemudian di hari yang terakhir ganti PIN yang terakhir. Kok ganti PIN? Iya, karena setiap kita mau login soal ujian itu kita dikasih PIN untuk bisa mengerjakan soal. Akhirnya di yang keempat itulah kami baru bisa melaksanakan seleksi kompetensi bidang. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya diberikan
Ya nilainya nggak puas sih, nggak memuaskan karena cuma dapat 180 dari target 500. Ya tapi alhamdulillah waktu itu saya yang menang. Kenapa ngambil di Sunggak? Jujur waktu itu saya nggak ngambil di Sunggak, ngambilnya di sekolah yang lain, tapi kebetulan mungkin aplikasinya error. Itu sudah terklik di SMP 1, waktu itu SMP 2 Sunggak, sekarang sudah berganti menjadi SMP Negeri 1 Sunggak. Sudah, waktu itu saya mau klik Munjan tapi sudah tertutup. Klik langsung tertutup aplikasinya itu, jadi diklik-klik lagi nggak bisa. Ya udah, akhirnya mau nggak mau saya ganti surat lamaran menjadi ke SMP Negeri 2 Sunggak waktu itu. Jadi beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika mengikuti seleksi CPNS. Yang pertama jelas persyaratan, kemudian formasi mana yang buka, kemudian jangan egois. Egois itu dalam artian teman-teman harus mempertimbangkan segala kemungkinan lulus nggak lulus, kemudian kemungkinan penempatan, kemudian kemungkinan seberapa banyak saingan kita. Waktu 2018 bisa ngintip ya berapa jumlah orang yang ngambil di formasi yang sama. Misalnya saya ngambil formasi A, kita bisa lihat tuh berapa orang yang ngambil di formasi A. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak, terakhir kata teman-teman yang ikut seleksi 2020 itu udah nggak bisa lagi ngintip berapa jumlah saingan. Yang jelas ketika teman-teman mau ikut seleksi CPNS, semuanya harus dipersiapkan dengan matang, tidak hanya persyaratan tapi juga teori dan materi yang perlu dipelajari. Kalau secara garis besar SKD itu sama, teman-teman tinggal banyak belajar, banyak mengulang. Harus pakai buku yang mana yang dipakai, karena kita nggak tahu soal mana, model seperti apa. Jadi kita harus banyak mengerjakan banyak contoh-contoh soal dan contoh-contoh model soal. Tidak hanya di internet sudah banyak soal-soal SKD, soal-soal gratis, tinggal download. Kalau teman-teman kesulitan mendownload atau belajar menggunakan laptop, teman-teman bisa download kemudian minta bisa di print. Mungkin itu sedikit pengalaman saya mengikuti seleksi CPNS tahun 2018. Alhamdulillah 1 Februari 2019 kami terima SK resmi menjadi CPNS. Terima kasih, selamat menyaksikan. Don't forget comment, like, dan share serta subscribe-nya.